Halo semuanya, balik lagi bersama Ujang Manhwa. Seperti biasa, Ujang bakal melanjutkan alur cerita manhwa Murim Overpower yang berjudul Absolute Dominion yang kali ini sudah masuk ke chapter 50. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung gas ke alur ceritanya. Pada chapter kali ini, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah bangunan sunyi berdiri sendiri jauh dari keramaian. Dikelilingi oleh hutan lebat dan puncak-puncak batu yang menjulang, itulah tempat persembunyian Im Myung-so, adik kandung dari Im Cheon-se, sekaligus seorang pria misterius yang telah lama mengasingkan diri. Dengan napas teratur dan langkah mantap, Jeok akhirnya tiba di depan bangunan itu. Ia berkata dengan nada kesal, "Kau benar-benar membuatku susah payah mencarimu. Sampai harus masuk jauh ke pegunungan begini." Dari dalam bayangan Im Myung-so muncul, berdiri tenang dengan tatapan tajam. "Apa kepentinganmu datang ke sini tanpa undangan?" tanyanya dingin. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan dua kuas besi dari balik bajunya, senjata unik dan tak biasa. "Sepertinya aku harus mengajarkanmu sedikit sopan santun," lanjut Myung-so. Tanpa basa-basi, energi dalam berwarna merah menyala mulai mengalir ke dalam kuas besinya, memancarkan aura membunuh yang luar biasa. Jeok mengangkat sebelah alisnya. "Judge's Quill, ya? Jadi kau mencoba tampil layaknya seorang sarjana suci, meski pekerjaanmu penuh darah dan lumpur." Mendengar sindiran itu, Im Myung-so memilih diam, lalu tiba-tiba mengayunkan kuas besinya ke udara. Dalam sekejap, tanah di sekitar bangunan pun hancur berantakan. Ledakan energi yang dahsyat memporak-porandakan area itu, bahkan mayat-mayat para penjaga terlempar ke segala arah. Tak ingin menunggu lebih lama, Jeok langsung melompat maju, menghunus pedangnya dan menyerang dengan kecepatan penuh. Tapi Im Myung-so menangkis serangan itu dengan ayunan kuas besinya yang presisi dan bertenaga. Tubrukan energi mereka membuat keduanya terpental ke belakang. Kini mereka berdiri saling berhadapan di atas atap bangunan. Angin malam meniup jubah mereka dan ketegangan menggantung di udara. Sambil menyipitkan mata, Jeok berkata, "Keterampilan sekuat itu terlalu sia-sia jika hanya kau kubur di dalam pegunungan. Dunia luar takkan tahu siapa sebenarnya Im Myung-so." Jeok mulai merasa semakin penasaran. Ada sesuatu yang jelas sedang disembunyikan oleh Im Myung-so di tempat sunyi ini. Dengan nada dingin dan sinis, Im Myung-so menjawab, "Kau boleh penasaran sepuas hatimu, meskipun tak ada satupun yang akan bisa kau lihat di sini." Namun, belum sempat Jeok merespons, Im Myung-so tiba-tiba menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kuas besinya menusuk lurus, mengincar titik tengah dada Jeok, tepat di jantung. Namun, Jeok dengan sigap memutar tubuhnya ke samping dan berhasil menghindari serangan mematikan itu. Serangan mendadak Myung-so gagal total. Tak mau kehilangan momentum, Myung-so langsung menggunakan teknik khasnya 100 meeting point spirit platform. Serangan cepat itu menargetkan berbagai titik vital tubuh Jeok. Namun Jeok menyeringai dan menangkisnya sambil mengayunkan pedangnya. "Aku bisa melihat kemana kau mengincar, tapi kau pikir aku akan membiarkanmu menyentuhku begitu saja?" Jeok mengayunkan pedangnya dengan kuat dan meskipun tak mengenai tubuh Myung-so, tebasannya menghantam bangunan di sekitar, menghancurkannya dalam sekejap. Pertarungan berubah menjadi adu kecepatan dan teknik. Keduanya bertukar serangan dengan kecepatan tinggi, menciptakan kilatan energi dan dentuman keras di antara udara malam. Saat Myung-so kembali mencoba maju menyerang, Jeok menangkap tangan kanannya dan menahannya dengan kuat. Dengan gerakan cepat dan terlatih, Jeok memutar pedangnya di tangan kanan, lalu menebas dada Myung-so secara brutal. Tubuh Myung-so terlempar ke belakang, darah mengucur dari luka yang cukup dalam di dadanya. Ia mendarat keras di atas bebatuan dekat bangunan tersebut, menggertakkan gigi karena menahan rasa sakit. Namun Jeok hanya tersenyum sinis sambil berkata, "Kau tadi bilang mau mengajariku sopan santun. Tapi kenapa sekarang malah seperti sedang menunjukkanku cara melarikan diri?" Tatapan mata Im Myung-so berubah, amarah membara dalam diam. Bahkan dalam luka dan rasa malu ia masih belum menyerah. Dan dari sorot matanya, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Im Myung-so mendesis keras. "Diamlah," ucapnya tajam sebelum akhirnya menggeram dalam hati. "Sialan, kekerasan tidak berhasil. Aku sudah mencoba menghentikannya dengan segala cara. Tapi jika ini satu-satunya jalan, maka biarlah begitu."
Tanpa membuang waktu, Im Yong-so langsung berlari menuju salah satu bangunan di sekitar tempat itu. Gerakannya cepat dan terlatih. Jeok yang melihatnya justru tersenyum lalu berkata, "Master Im, aku bisa melihat dengan jelas niatmu memikatku masuk ke dalam jebakanmu. Tapi sepertinya aku memang tak punya pilihan selain mengikutimu." Jeok pun berlari mengejar dan keduanya memasuki bangunan itu, sebuah ruangan misterius yang tampak dijaga ketat. Begitu mereka masuk, cahaya hijau yang berasal dari seni formasi mulai menyelimuti seluruh ruangan. Jeok berdiri tegak di ambang pintu memegangi pedangnya. Formasi misterius berkilau menyelimuti dinding, lantai, dan langit-langit tempat itu. Aura energi terasa berdenyut lembut namun menakutkan. Dengan nada sinis, Jeok berkata, "Sepertinya aku harus berterima kasih karena kau sendiri yang mengundangku masuk ke dalam tempat ini." Namun wajah Im Yong-so berubah muram, amarahnya memuncak. "Kita lihat saja," katanya geram. "Apakah kau masih bisa tetap bersikap santai bahkan setelah terjebak di dalam seni formasiku?" Ia melanjutkan dengan dingin, "Kau akan merasakan waktu yang terasa seperti keabadian. Halusinasi yang terus menggerogoti pikiranmu dan rasa sakit yang tak akan pernah berhenti. Datang ke perangkap tikus dengan kedua kaki sendiri, kau akan mati dengan sangat menyakitkan." Namun, sebelum formasi selesai diaktifkan sepenuhnya, Jeok tiba-tiba melompat. Pedangnya terangkat tinggi dan ia langsung menyerang dengan kekuatan penuh. "Kau pikir seni formasi seperti itu bisa berhasil padaku?" teriak Jeok sambil mengayunkan pedangnya ke arah Im Yong-so. Im Yong-so sangat terkejut. Formasi yang seharusnya mengunci pikiran lawan itu tak berpengaruh sedikit pun pada Jeok. Tebasan Jeok menghantam lantai bangunan dengan dahsyat, membuat seluruh tanah di bawah mereka retak dan runtuh. Keduanya pun langsung terjatuh menembus ke bawah, masuk ke sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di bawah bangunan itu. Cerita pun berpindah ke kediaman Manor New Wind. Di gelapnya malam, sebuah lukisan bergambar bukit bebatuan berdiri tenang, diterangi cahaya lampu yang hangat namun tajam. Di hadapannya Sorin berdiri sendirian, tatapannya kosong namun dalam, seolah terperangkap dalam kenangan yang sulit dijelaskan. Sorin menatap lukisan itu dalam diam dan bayangan masa lalu pun perlahan muncul di benaknya. Tergambar sosok pria yang pernah duduk bersamanya, Righteous Sword. Dengan nada lembut namun tegas, pria itu pernah berkata, "Kami mengerti betul alasan kedatangan Anda, Righteous Sword. Mungkin sulit dipercaya bahwa pemimpin sekte Jong akan melakukan sesuatu yang seperti itu. Namun, karena Li Hanjang berasal dari keluarga yang berafiliasi langsung dengan keluarga agung Northern Heaven, akan lebih baik jika pihak Anda sendiri yang melakukan penyelidikan." Sorin yang mendengar itu saat itu hanya bisa mendengus pelan, penuh rasa kecewa dan dilema. Tiba-tiba, Sorin tersadar dari lamunannya. Ia merasakan kehadiran seseorang di balik pintu ruangan. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Masuklah." Pintu pun terbuka perlahan, dan muncullah Muyong. Pria muda itu masih tampak lemah, tapi jelas terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Sorin menatapnya dan berkata, "Kau terlihat lebih baik dibanding terakhir kali aku melihatmu." Muyong menunduk sopan dan menjawab, "Maafkan aku karena telah membuatmu khawatir, Tuan." Lalu ia bertanya, "Tapi, apa yang membuat Anda memanggilku malam ini?" Sorin menghela napas, ia pun mulai menjelaskan. "Beberapa hari lalu, aku berbicara dengan Jok. Meski kupikir, lebih tepatnya aku memojokkannya secara sepihak. Saat itu, yang kupikirkan hanyalah rasa takut bahwa mungkin Jeok akan kembali membawa badai berdarah ke Jianghu seperti dulu. Namun, seiring waktu berlalu, kata-kata yang dia ucapkan saat itu terus terngiang-ngiang di pikiranku. Tidak ada seorang pun yang hidup berdasarkan kebaikan dan keadilan lagi. Kalimat itu terus berputar dalam kepalaku." Sorin menunduk, suara hatinya mulai terdengar. Di usia yang masih begitu muda, Jeok pasti sudah melihat banyak hal. Terlalu banyak untuk ditanggung seorang diri. Aku pikir tugasku sebagai ayah dan sebagai gurunya adalah menunggu hingga dia sendiri yang bersedia bercerita. Karena itu, aku tak pernah bertanya. Tapi sekarang aku sadar, mungkin dia tak akan pernah mengatakannya, bahkan jika aku memaksanya. Suasana hening sejenak. Sorin menatap Muyong dan berkata dengan lirih, "Alasan aku memanggilmu malam ini, karena aku hanya ingin berbagi sedikit beban dari hatiku. Aku merasa aku adalah ayah yang menyedihkan." Muyong hanya bisa menunduk, ia tak sanggup menjawab. Sorin kembali menatap lukisan di depannya, lalu bergumam, "Aku bahkan tak tahu
Apa yang membuat anak itu menjadi seperti ini? Cerita pun kembali ke reruntuhan bangunan tempat Jeok dan Im Yung-so bertarung sengit. Tanah yang mereka pijak telah hancur, membentuk sebuah lubang besar akibat pertarungan hebat mereka. Di dalam lubang itu, Jeok berdiri tegak, tubuhnya kokoh meski napasnya belum sepenuhnya stabil. Ia menatap ke atas, ke arah cahaya malam yang menyelinap masuk dari lubang yang terbuka. Di sisi lain, Im Yung-so masih hidup, namun tubuhnya terluka parah. Dengan suara datar dan sorot mata dingin, Jeok berkata, "Aku menyelamatkan hidupmu, bukan karena belas kasihan, tapi karena aku yakin kau masih berguna." Jeok lalu melanjutkan, "Ada terlalu banyak hal di tempat ini yang membuatku penasaran, dan aroma darah sudah tercium sejak lama." Suasana pun perlahan memudar dan cerita berpindah kembali ke Manor New Wind. Di ruangan yang sunyi, Sorin masih berbincang dengan Muyong. Muyong berkata pelan, "Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tahu dengan pasti apa yang ada dalam pikiran Jeok. Tapi aku punya sebuah firasat, kau bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang hanya aku dengar sepintas." Sorin yang mendengarnya langsung tersentak, raut wajahnya menegang seketika. "Berarti sesuatu telah terjadi pada Jeok. Muyong, ceritakan padaku apa yang dia lihat di Jianghu dan apa saja yang telah dia alami di luar sana." Narasi pun memperlihatkan potongan kenangan masa lalu Jeok dengan senyum polosnya, senyuman seorang pemuda yang belum tahu betapa kejam dan brutalnya dunia Jianghu. Sebuah senyuman yang perlahan hilang saat ia membuka matanya terhadap kenyataan dunia yang penuh pengkhianatan, darah, dan kegelapan.